Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, muatan IPS. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di situ terdapat gambar sapi dan seorang petani. Nah, di situ terjadi interaksi antara petani dengan sapi untuk membajak sawah. Ada pula contoh lain interaksi manusia dengan lingkungan alam, yaitu nelayan menjala ikan di laut. Ada juga penambang batu bara, kemudian pengalihan lahan hutan untuk perumahan. Anak-anak, masih ingatkah kalian apakah itu interaksi? Ya, betul sekali. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Setiap hari manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, contoh lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia adalah lingkungan yang subur dan curah hujan tinggi mempengaruhi aktivitas masyarakat untuk bercocok tanam. Nah, contoh aktivitasnya yaitu yang mempengaruhi lingkungan alam adalah mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi daerah pemukiman. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan alam itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitar. Ayo perhatikan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam dalam tabel berikut. Nah, di situ terdapat interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, nelayan memilih waktu untuk berlayar sesuai keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Kemudian, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya, manusia menghindari tinggal di daerah yang rawan bencana. Nah, kemudian contoh interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitar, yaitu manusia mengolah sumber daya alam untuk beragam kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan industri. Kemudian, manusia membangun bendungan untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan air. Yang terakhir, contohnya adalah manusia membuka lahan pertanian dan perkebunan. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Nah, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan. Manusia memperoleh banyak manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perhutanan, dan perindustrian merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Nah, di situ terdapat gambar seorang petani dengan kelapa sawitnya. Nah, kegiatan tersebut merupakan kegiatan interaksi, yaitu antara petani dengan kelapa sawitnya. Nah, buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dikirim ke perusahaan minyak goreng. Anak-anak, pada interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit itu mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya adalah 1. Meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. 2. Meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Yang ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Yang kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan
hutan yang dibuka untuk perkebunan. Yang terakhir, berkurangnya sumber daya air. Baik anak-anak, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian paham dan mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.